nama Tuhan, selamat berkumpul kembali di dalam nama Tuhan. Saya undang jemaat itu bagi berdiri. Kita akan mulai kebaktian ini. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Saya undang jemaat.
daripada tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas Tuhan, atas kebaikan-Mu kami ya Bapa. Terima kasih biar Tuhan kasih daripada kurang senantiasa daripada kehidupan kami. Senantiasa kehidupan kami ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami Bapa sudah siap Tuhan kami mendengarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan senantiasa memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Kaulah Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian kami ya Tuhan. Yang layak menerima segala penyembahan kami ya Tuhan. Karena yang Kaulah kita segala kami ya Bapa yang layak menerima segala puji-pujian hidup kami ya Tuhan. Hidup kami hari bersembahkan diri di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Kaulah Tuhan pertolongan kami. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Bahkan Kaulah Tuhan menyembuh kami dari kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa kami yang saat ini sedang mulai lemah dan sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bisa menyembuhkan mereka Tuhan. Kau bisa membiarkan mereka Tuhan. Kau bisa sakit Tuhan. Kau akan menyembuhkan mereka dari kami dulu Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan yang kami terima dalam nama Tuhan Tuhan. Kalau Tuhan dokter di atas segala dokter Tuhan sanggup Tuhan menyembuhkan mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya Bapa kuasa darah-Mu akan tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami percaya Bapa kuasa-Mu masih nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah yang kami kerjakan bukan ibadah yang sia-sia Tuhan. Kami percaya ibadah kami saat ini Tuhan akan menguatkan kami Bapa, akan menguatkan kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menjalani kehidupan kami ya Bapa. Dan kami juga percaya kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Kami akan pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Karena itulah Tuhan kehidupan kami. Kami boleh Tuhan menerima segala berkat-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Kau berkati Bapa pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami senantiasa rindu melayani Engkau Bapa, karena Engkau layak Tuhan dipuji dan disembah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa apapun yang diundang mereka yang pada sore hari ini Tuhan. Hanya dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai tempat ini, terlebih menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Yang bersuka pada Tuhan.
Puji Tuhan, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan bersyukur kalau boleh pada hari ini kita boleh berada di mana kita ada. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahkan walaupun sedih jadinya walaupun saat ini orang tua kami atau ibu kami tercinta sedang masih di rumah sakit, sedang dirawat di rumah sakit di ruang Purwakarta. Kalau boleh saya cerita sedikit, awal mula sakit mama itu karena pesta kemarin, tanggal 1 Juni kemarin, itu awal mula mama sakit. Dia memakan makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan sebenarnya, karena dipikirnya sudah sehat, sudah tidak akan kambuh lagi karena tergoda, gitu kan. Jadi dia makan, dan ujung-ujungnya sore harinya dia sudah merasakan lemas, terus ke kamar mandi terus lemas, terus besoknya sampai besoknya udah nggak bisa makan. Setiap kali mau makan pasti muntah, dan setiap kali diingatkan bentar lagi makan oleh menantunya, oleh Ibu Morin, pasti bawaannya udah mau mual, saudara. Itu sama seperti mertua saya, sama penyakitnya sama mertua saya, Ibu lambung. Dan sampai kemarin hari Minggu dia mama nggak bisa ke gereja karena memang sudah lemas, sudah hampir 2 minggu nggak bisa makan, bahkan bubur. Cuman karena memang masih masih pengen sehat, jadi dipaksain untuk makan bubur sedikit walaupun hanya 2 sendok, dan juga makan 1 sendok masuk bubur 1 sendok, airnya setengah gelas gitu. Tapi waktu hari Minggu pulang dari gereja, saya kali itu ke rumah mama, dan kami melihat mama sudah lemas dan badannya sudah kurus. Kalau saudara-saudara ketahui, mama sebenarnya orang yang kuat. Kadang-kadang orang suka heran kok umur segitu masih kuat gitu ya. Tapi kalah kemarin dengan sakitnya, dan minggunya kami sudah berencana untuk membawa mama ke rumah sakit, cuma karena mertua saya juga dalam keadaan lemas, sama kembali lagi seperti yang kemarin-kemarin, nggak mau makan, terus muntah-muntah lagi. Makanya kita tunggu dulu, besok lah, kata Bapak Maria ke mama, besok lah ya, kita tunggu besok, kalau misalkan itu ya kita bawa, kata ibu kan. Dan serennya kami ke situ, Bapak Maria ke situ nanyain gimana, dan terpaksa harus dibawa karena memang sudah lemes, saudara. Udah gimana ya, kalau tubuh nggak masuk makanan pasti lemes, tambah lagi mual, jadi udah lemes. Udah Bapak Maria bilang udahlah kita bawa aja. Dan Senin malam jam 11 malam kami Bapak Maria dan besok kasih bawa ke Siloam, dan sampai Selasa siang belum dapat kamar, masih di UGD. Nggak tahu rumah sakitnya, prosedur rumah sakit itu kali ya. Padahal kalau dibilang BPJS enggak, asuransi enggak, tapi susah gitu dapat kamarnya. Apa karena banyak yang sakit? Apa nggak tahu apa karena prosedurnya kayak gitu, tapi nggak tahu. Sampai sore harinya baru dapat kamar. Nah, baru dapat kamar terus gimana mah? Saya telepon gimana mah? Masih kayak gitu setiap kali makan, habis makan pasti sakit perutnya. Jadi mau makan tuh jadi males, soalnya takut sakit.
Nah, jadinya bingung juga. Udah di USG, udah dicek segala macem, dan masih kayak gitu. Bahkan efek dari obat yang dikasih dokter malah diare. Nah, udah pas masuknya sakit, diare lagi. Makanya, aduh Tuhan, kalau misalkan saya telepon gimana Mang? Gini bilang, jangan berdoa aja. Tuhan terbaik. Tuhan pasti akan menyembuhkan Mama, saya bilang begitu. Dan tadi sore saya juga tadi siang saya telepon ke Mama, gimana Mang? Masih kayak gitu aja. Kalau setiap kali makan pasti sakit, kayak melilit perutnya. Jadi masih seperti itu. Saya bilang ke Mama tetap sabar dan kuat. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Mama. Karena saya tahu Mama orang yang kuat, walaupun kadang-kadang anak-anaknya susah-susahin, tapi saya percaya Mama saya orang yang kuat, dan saya juga percaya bahwa Tuhan akan segera menyembuhkan ibu saya. Dan saya mau doanya dari saudara-saudara sekalian semuanya untuk bantu kami dalam doa supaya orang tua saya, mama saya, bahkan mertua saya, ujian yang Tuhan berikan buat keluarga saya memang apa ya, mungkin secara manusia memang berat. Saya dihadapkan oleh orang tua, mertua saya, orang tua saya, mama saya sakit. Tapi saya percaya bahwa proses yang Tuhan berikan buat saya bisa melaluinya, bahwa saya bisa percaya kepada Tuhan. Saya tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sayang sama keluarga saya dan kedua orang tua saya, mertua saya juga, dan kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencananya yang tidak pernah gagal. Rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik untuk saya dan kita semua. Dan terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh menikmati proses yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya tetap bersyukur apapun yang saya dan keluarga saya rasakan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sehelai rambut kita terjatuh. Izinkan saya hanya satu berpegang itu, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh kalau tidak Tuhan izinkan. Dan saya juga percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kami boleh mengalami hal seperti ini, kami juga percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan kami untuk bersama-sama bersukacita kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus akan memberikan semangat. Kita menyanyikan lagu pujian Jalan Rumah.
tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu benar dapat tertanam di dalam hati kami, dan firman itu benar dapat kami laksanakan, dan firman-Mu dapat kami bagikan bagi seluruh bumi ini Tuhan. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau sembunyikan di belakang kepala-Mu Tuhan. Firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, Engkau yang menguasai mulut hamba-Mu, sehingga firman yang difirmankan oleh kami semua itu berasal daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, dan kami sudah memberi persembahan kami saat ini Tuhan. Besar kecil yang kami berikan kepada Engkau Tuhan, Engkau yang membalas, memberkati, dan lipat-lipat kali ganda. Inilah doa kami Tuhan, yang di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masa selalu baru ya? Iya. Mami Jen baru lihat. Puji Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Walaupun mungkin hati ini sangat sedih ya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami istilahnya begini. Harusnya saya gembira, tapi di momen lain saya sedih gitu ya. Waktu saya wisuda, bertepatan dengan oma saya dari orang tua papi saya itu meninggal. Surabaya. Jadi itu dibagi dua. Mami saya dan adik saya Melan itu ikut wisuda. Papi saya dan adik saya laki-laki ke rumah oma saya di Jatiwangi. Jadi dalam kehidupan itu begitu ya saudara. Dalam kehidupan itu kadang-kadang kita mengalami situasi dan kondisi yang kadang-kadang satu sisi kita gembira, tetapi karena hal lain satu sisi kita bersedih. Tetapi itulah kehidupan. Nah, bersukacitalah itu sangat penting bagi orang percaya. Karena apa? Kita punya Allah yang berkuasa, saudara. Kita punya Allah yang hebat. Sebenarnya kami berdua itu harus melayani 2 minggu yang lalu ya Bunda ya. Itu Bunda itu ada halangan. Tepat hari ini ada ketemu lagi gitu istilahnya. Ternyata Tuhan waktu itu tema saya bukan bersukacita ketika dipasangkan dengan Ciloni gitu. Ternyata Tuhan atur sehingga tema itu bersukacita sama dengan pujian tadi. Bersukacitalah walaupun mungkin hati kita sedih, walaupun mungkin kita sakit, walaupun kita ada persoalan, tapi firman Tuhan katakan beberapa waktu lalu, bersukacitalah karena Tuhan. Bergembiralah. Itu modal saya dan saudara. Bukan karena sombong, bukan karena kita saya juga berbicara priamnya, memang saya kejenuh. Ya, karena apa? Bersukacitalah itu menyangkut di hati. Itu berhubungan dengan jiwa, saudara. Kalau hari Minggu saya fokuskan pikiran ya, pola pikir. Nah, hari ini saya mau fokus tentang jiwa lagi. Beberapa rabu lalu saya juga membahas ini tentang berbahagia ya. Dalam keadaan apapun saudara harus memilih untuk berbahagia. Dalam situasi apapun tetap pilih untuk berbahagia. Bukan karena sombong, bukan karena jumawa apa-apa, tapi karena Tuhan yang selalu ada menyertai saya dan saudara dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, kondisi jiwa, saudara sering perhatikan, kondisi jiwa itu berkaitan erat dengan tubuh. Ada orang ya saudara sakit, tapi ketika dicek sama dokter, nggak ketemu penyakitnya. Ya, karena apa? Ternyata jiwanya kena. Bukan sakit jiwa saudara, tetapi ada sesuatu yang mengganggu dalam jiwanya. Banyak pikiran lah, stres lah, mikirin itulah. Dicek sama dokter nggak ketemu penyakitnya, tapi dia sakit. Tapi nggak ditemukan sama dokter sakit apa. Ya, ini menghubungkan antara tubuh saudara itu sangat berkaitan dengan jiwa saudara. Saudara pernah nggak dengar ada orang yang nyimpen dendam, nyimpen sakit hati, akhirnya stroke? Pernah nggak? Banyak kejadiannya saudara.
kerjaannya marah-marah, terus marah-marah, nggak bisa salah sedikit pun. Akhirnya kok kena migrain. Ini contoh ya, saya nggak menghakimi orang yang migrain suka marah-marah, enggak. Ada kasus seperti itu. Orang yang marah-marah, ujung-ujungnya migrainnya kena. Tadinya nggak ada sakit migrain, jadi migrain. Nah itu berarti menandakan bahwa jiwa kita berhubungan dengan tubuh kita. Misalnya stres memikirkan suatu persoalan yang berlarut-larut, pencernaannya kena, lambungnya kena, bisa saudara. Ya, jadi hati-hati dengan jiwa dan tubuh, karena itu berkaitan. Kalau saudara terus memikirkan berlarut-larut, bukannya firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam, tapi masalah yang direnungkan siang dan malam, lama-lama tubuh saudara kena. Ya, coba baca apa kata firman Tuhan tentang sukacita dan damai sejahtera. Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini sangat penting ketika saudara menghadapi persoalan. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kepada saya dan saudara malam ini Tuhan itu ngomong, ya, itu kayaknya besar. Supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera. Amin. Bukan dalam liburan, bukan kalau banyak uang. Bener, liburan bikin happy, tapi pulang-pulang capek. Ya, cuciannya numpuk, terbatas. Ketika saudara mungkin punya banyak uang, memang bikin happy, bikin sukacita. Tapi tidak selamanya uang itu bikin happy, malah bisa bikin berantem. Betul? Tapi kalau damai sejahtera dalam Tuhan, itu kita harus peroleh malam hari ini. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan bilang kamu harus mendapat damai sejahtera, punya damai sejahtera, punya kebahagiaan? Kenapa kita harus bersuka cita? Karena ketika kita masih hidup dalam dunia, saudara perhatikan ayat ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, ada sakit penyakit, ada persoalan keluarga, ada persoalan dalam pelayanan, ada persoalan dalam usaha kita, perekonomian kita. Selama saya dan saudara masih nampak di dunia, hidup kita akan selalu berdampingan dengan masalah. Percaya, selesai masalah ini, jangan senang dulu. Di depan akan Tuhan izinkan masalah baru. Ada masalah baru. Oleh sebab itu, Tuhan bilang, kamu harus punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Sehingga apa? Saya dan saudara diperhadapkan dengan situasi apapun, kondisi apapun, saya dan saudara tetap bersuka cita. Karena apa? Damai sejahtera itu ada. Bukan karena duit loh. Emang duit itu bikin sukacita. Bisa beli apa aja bikin sukacita. Tapi yang terutama damai sejahtera itu mengalir malam hari ini. Karena apa? Dunia ini penuh penderitaan, penuh penganiayaan, penuh persoalan, ada sakit penyakit. Tetapi kuatkanlah hati. Amin. 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 Ibu Kartini, Ibu Mori malam ini Tuhan bilang, kuatkanlah hati. Dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, KFJ, itu kuatkanlah hatimu itu be a good cheers, apa ya? Itu artinya apa, Mam? Miss Allen, be a good cheers. Sukacita ya? Dalam terjemahan saudara, kalau baca Alkitab ada terjemahan King James Version, itu dibilang hebat banget. But be a good cheer. Artinya apa? Ini dua ini kalau saya udah ngomong bahasa Inggris tahu mereka. But be of good cheer, bersuka cita. Dalam penganiayaan dalam dunia ini menghadapi sakit penyakit, saudara disuruh bersuka cita. Kenapa? Ada bekal damai sejahtera. Udah balik lagi. Enggak ngerti semuanya koren. Apa tribulation or situation
kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Malam ini itu biarlah mengalir dan terus mengalir. Saya kalau bilang bersukacita identik dengan senyum atau ketawa ya. Coba senyum sedikit. Ya, bersukacita malam ini. Walaupun engkau lagi ada masalah, tetap senyum, tetap bersukacita. Ya, kuatkan hatimu. Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dia atur semuanya, dia kendalikan semuanya. Dia yang berperang menggantikan saya dan saudara. Amin. Ayo ketawa. Sekarang saya mau memaparkan sedikit fakta medis tentang ketawa, tentang sukacita. Saking capeknya kan. Dia tidur dari jam 9 baru lagi selepas. Maria masih tidur. Oh, kirain Maria masih tidur. Dia kalau dibangun tadi nggak bagus. Apa yang dikatakan medis tentang ketawa? Biarin aja, saudara harus fokus ya. Biar dengan suara teriak-teriakan itu melatih fokus saudara untuk dengar firman Tuhan. Ya, biarin. Biar dia merasakan aura ketawa saya dan saudara. Ternyata saudara, tertawa itu bisa meredakan ketegangan. Ini yang kenceng-kenceng nih, ibu-ibu ketawa. Oh nanti mulai besok jemaat dari Maranatha mulai ketawa sendiri. Jangan, jangan. Ada waktunya ketawa ya. Tapi usahakan untuk ketawa. Siapa yang lapor? Nanti kita langsung jatuh apa ya? Papa, saya mau bangun. Mau beli sebelah depan gereja. Ya, tertawa. Karena tertawa bisa meredakan ketegangan. Nggak apa-apa, persoalan ada, tetap ada. Mau saudara sedih, persoalan tetap ada. Mau saudara misalnya sedih, sakit penyakit yang kita rasakan tetap sakit. Jadi pilihlah untuk tertawa. Tertawa juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Amin. Saudara yang sering ketawa itu jarang sakit biasanya. Betul? Ibu kamu ini jarang sakit, sering ketawa ya Bu? Sekali sakit semua heboh. Karena dia jarang sakit. Biasa kalau ibu-ibu tuh jarang sakit. Karena kalau ibu-ibu sakit, itu rumah itu kayak kapal pecah. Ya. Tertawa juga membantu tubuh melepas hormon endorfin. Asik kan? Hormon endorfin itu membuat saya dan saudara bahagia. Ya, kalau kita makan coklat tuh, itu kan saudara rasa bahagia ya kalau makan coklat tuh kayaknya. Iya kamu gak suka coklat. Kalau saya makan coklat saudara itu kayaknya ada kebahagiaan sendiri. Itu meleleh di mulut, saudara rasakan lelehan itu manis. Itu saudara bisa bahagia loh. Hanya dengan makan coklat. Ya. Itu ibu anak dengar teriakannya juga istrinya bahagia saudara. Karena banyak anak lain yang bisa teriak. Bahagia gak apa-apa ya jualnya. Yang penting ada di rumah Tuhan. Tertawa bisa mengurangi rasa sakit. Ya, saudara kalau lagi sakit kan biasanya dijenguk tuh. Masih ada orang yang teriak. Waktu dijenguk kemarin tuh ketawa-ketawa pulang-pulang sakit lagi. Tapi ketika kita ketawa, itu rasa sakit berkurang sedikit. Ya, makanya tertawa kalau lagi sakit. Bunda kemarin sakit ketawa. Gelo. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Siapa tahu bisa mengurangi rasa sakit. Karena ini fakta medis. Tanya aja dokter bisa. Dia pasti membenarkan hal ini. Dokter Isa suka ketawa nggak? Tertawa itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Ya, saudara yang banyak ketawa itu mentalnya kuat. Semua pada melihat ke saya, nggak tahu ini fakta medis loh saudara. Tanya itu sama dokter-dokter. Tertawa membantu mengontrol tingkat neurotransmitter depresan. Berarti tertawa itu
mengurangi stres kali ya kayak gitu ya. Kalau saudara mau stresnya menurun, tertawa. Karena Tuhan sudah membekali kita dengan obat anti depresan. Nanti ada ayatnya. Tertawa meningkatkan kinerja pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan kesehatan jantung. Jantung saudara akan sehat kalau saudara sering tertawa. Pasien jantung tertawa Pak, biar jantungnya sehat. Biarin kerjaan nggak apa-apa. Biarin jual teriak-teriak. Yang penting tertawa. Jantung saya dan saudara sehat. Ferry jantungnya sehat Om? Sehat. Deg-degan nggak Om kalau ketemu itu? Iya kalau udah hidup. Terakhir, ini kalau saudara pengen langsing, tertawa selama 15 menit dapat membakar 40 kalori. 15 menit saudara lakukan. Sampai di jam 6:20, 40 kalori terbuang dari tubuh saudara. Itu lama-lama gelo aja. Itu fakta medis ya. Apa kata firman tentang bersukacita? Tentang tertawa. Amsal 17 ayat 22. Ini minggu-minggu ini sering kita baca. Amsal 17 ayat 22. Apa kata firman? Tadi kan kata medis ya saudara. Nah ini kata firman. Cepat. Ini kenapa dibalik ya? Oh hebat ya. Oh minumnya begini. Oh saya tadinya mau balik itu pas ini. Moses itu benar. Ibu udah perhatian banget sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak perlu bayar, gak perlu saudara keluar uang, gratis. Tanggal ini kemarin berobat berapa duit? Banyak kan? Nah, firman Tuhan saat ini memberi resep pada saya dan saudara. Hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang kuat adalah obat yang manjur. Tapi kalau saudara semangatnya patah, menyerah, mundur, mengerikan, saudara akan gampang sakit. Kenapa? Saudara udah sedih, berlarut-larut, gak mau keluar kamar. Kenapa gak mau keluar kamar? Aduh saya stres memikirkan masalah. Jangan. Malam ini ada resep dari Tuhan. Bahwa ada saudara, ibu-ibu, dia itu suka traveling, suka jalan-jalan. Nah, pas pandemi kemarin, itu kan gak boleh kemana, sakit. Ya, orang yang suka jalan-jalan, pandemi kemarin selama 3 tahun di rumah aja. Nah, ini salah satunya ibu ini sakit. Ininya kena, lambungnya kena, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan nggak boleh makan ini. Ketika corona berlalu, masih sakit ya, dikasih minum obat, makan ini tetap efeknya ke tubuhnya, tetapi ketika dibawa jalan-jalan, makan ini, makan itu, sehat. Amin. Kata anak-anaknya udah lama, gak usah berobat, jalan-jalan aja. Kenapa? Hatinya gembira. Sakit apapun ketika saya dan saudara gembira, itu obat yang manjur. Temukan kebahagiaan kita dari Tuhan. Ya, amin. Amsal 15, baca lagi. Ini cocok untuk ibu-ibu. Amsal 15 ayat 14 sampai 15. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang gembira? Amsal 15 ayat 14. Benar ya? Oh, benar. Coba ayat 15. Ya. Coba tadi ayat 14. Biar saudara ketawa. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Nah, ini jangan. Ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Dengan kata lain,
kalau saudara tidak bersuka cita, itu sepanjang hari itu saudara bad mood. Benar? Pernah nggak mengalami hari dari pagi saudara udah bete, nggak ada sukacita, itu sepanjang hari saudara akan bete, bad mood, apa aja salah jadi sensi. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Gimana sih kajian berpesta? Berpesta itu begini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu orang berpesta. Di gereja senang, di rumah senang, di tempat usaha senang, lagi sakit pun tetap senang. Itu orang yang hatinya selalu berpesta, selalu gembira, menghadapi apapun gembira. Saldo di rekening saudara mungkin banyak. Tapi kalau saldo sukacitanya nol, saudara akan selalu sedih, saudara. Itu berpengaruh. Ya, mending saldo di rekening banyak, saldo sukacita di hati melimpah, hati saudara berpesta. Orang yang bergembira itu berpesta. Liburan bikin happy nggak? Bikin. Tapi terbatas. Pulang-pulang capek, ngantuk, cucian banyak, pengennya tidur, ya kan? Terbatas. Bu Ari mau liburan lagi? Kemana Bu? Mau Pak, mau. Ibu-ibu kalau diajak liburan itu seneng ya. Matanya tuh berbinar-binar. Mereka nggak tahu suaminya itu kerja keras untuk membuat mata mereka berbinar. Ya. Belajar untuk bahagia. Rumah besar, rumah bagus, bikin happy nggak? Bikin. Tapi kadang-kadang nggak selamanya. Yang menikmati siapa? Pembantunya. Pagi-pagi pembantunya dirong, taman, siul-siul. Yang punyanya kemana? Kerja. Bapak ibu kemana? Mbak kerja dari pagi sampai malam, pulangnya malam. Yang nikmatin kolam renangnya siapa? Pembantu dan anak-anaknya. Yang nikmati dapur yang mewah siapa? Pembantunya, bikin masakan sambil siul-siul. Yang kompornya kompor listrik. Yang nikmati siapa? Pembantunya. Nggak semuanya rumah besar itu bikin happy. Yang punyanya kerja keras, yang menikmati pembantu rumah tangganya. Berbahagia saudara, nggak punya pembantu. Saudara menikmati semuanya. Dapur saudara, kamar saudara, saudara bisa nikmati loh. Konglomerat saudara. Rumah di mana-mana yang nikmati siapa? Yang jaganya, ya kan? Sofanya yang puluhan juta yang dudukin siapa? Pembantunya sambil nyapu-nyapu, nyanyi how you like that. Nggak cacat, kalau nggak dia ketawa deh. Ya kan? Yang nikmati kadang-kadang pembantunya, supirnya. Mobil Lamborghini itu punya artis-artis, yang nikmati siapa? Yang punyanya cuma duduk sebentar sampai tujuan udah. Supirnya bisa muter-muter ke kota, ya kan? Bensinnya bayar bosnya, ya kan? Kadang-kadang itulah kehidupan, ya. Belajar untuk bahagia, jangan sulit untuk ketawa. Lihat, saya bacakan ya. Udah kenyang dengan firman. Mazmur 37 ayat 4. Nah ini saya bilang. Coba Mazmur 37 ayat 4. Ya, nggak teriak-teriak mami. Dan bergembiralah karena Tuhan. Saudara gembira karena Tuhan, bukan karena liburan, bukan karena banyak duit. Itu memang menggembirakan, tapi terbatas. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara gembira, sukacita, ada bonus dari Tuhan. Dia memberikan apa yang diinginkan hati kita. Mau ibundanya sembuh, Tuhan akan berikan Ibu Hartini, asal bergembira. Apapun keinginan saudara, sukacita dulu. Tuhan lihat nih, ini anaknya diizinkan masalah. Sedih atau sukacita? Memang awalnya sedih, tapi dia punya kekuatan baru. Ada sukacita
Makanya Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Oh, dunia. Dunia. Saya ada budak. Ada ayat di Amsal ya. Apa ya yang berseri-seri? Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Nah, ibu-ibu kalau mau glowing nggak perlu pakai serum-serum mahal, asal gembira aja, ya. Kalau ibu-ibu kalau mampu beli serum apa skincare yang mahal, Alkitab sudah memberikan resep untuk wajah menjadi glowing, menjadi berseri-seri. Apa? Bersuka cita. Amin. Amin. Menurut penelitian, sudah ini penelitian dulu ya. Anak kecil itu gampang happy. Lihat nggak? Lihat. Dia cuma digituin aja sama Aceh gitu ketawa-ketawa. Selalu lihat anak kecil. Cium, bah, cium, bah. Itu sampai 20 kali saudara gitu dia tetap ketawa. Benar nggak? Lihat nggak? Ya, Ibu Torisa, ketika Ray masih bayi, masih kecil, cium, bah. Itu saudara 30 kali kayak gitu, anak itu pasti tetap ketawa. Tapi kalau udah gede, suami ngelutik istrinya, mami cium, bah, ditapok. Cilupa, gue mau belanja, mau shopping, ada nih cilupa. Loh, udah gede jadi gitu loh. Ketika masih seumur jual, saudara jual, cilupa, ketawa. Coba Pak Saryanto sama ibu Alin, cilupa, capek nih. Udah gede seperti itu loh saudara. Bahaya nih orang gede gini ya. Gak gampang ketawa. Coba tuh anak kecil lihat kipas angin muter-muter aja. Suka cita. Coba saudara belajar begitu. Tante nok lihat kipas angin. Bagus ya. Anak kecil ya. Lihat kayak kita action dulu mainan begini saudara. Habis kelas dia begini. Kan terbangun. Ketawa. Itu bisa sampai 20 kali dia cuma mainan tisu doang. Oh saudara mainan tisu malah ya kan? Saudara kalau mainan apa-apa, kotor. Nah itu orang gede kayak gitu. Gak mudah gembira. Menurut penelitian, anak kecil itu bisa tertawa dalam satu hari ratusan kali. Pernah hitung nggak Ibu Alit? Besok hitung ya. Dia sehari ketawa berapa kali? Ya, itu menurut penelitian anak kecil bayi bisa ratusan kali loh dalam sehari. Gimana mereka nggak awet bayi? Tapi kalau udah gede, bertambah umur, bertambah usia. Menurut penelitian, jangan salahkan saya. Orang dewasa hanya tertawa 3 sampai 15 kali sehari. Jauh banget kan saudara? Gimana orang dewasa nggak tambah tua? Ya kan? Kenapa? Mereka itu ada sesuatu hal yang menggembirakan aja nggak ketawa. Kenapa? Banyak pikiran. Coba anak kecil mana mikir dia cicilan orang tuanya, cicilan apa ya kan? Jual mana mikir? Ada cicilan ini dia. Kenapa? Oleh sebab itu anak kecil itu gampang ketawa karena pikirannya sedikit. Cuma lihat ini ketawa. Ada gelas jatuh ketawa. Ya, ada orang ini ketawa itu anak kecil. Coba saya dan saudara, mau orang lucu selucu apapun kalau di sininya banyak pikiran, bisa nggak senyum? Ya, firman Tuhan bilang belajar seperti anak kecil. Kenapa anak kecil? Gampang percaya. Juan, besok nanti Bang Jen beliin rumah, pasti dia percaya. Ya kan? Bener kan? Coba saya ngomong ke Tante Lilis, Tante, besok Tante saya beliin rumah yang besar. Orang-orang ketawa Tante Lilis, mikir dari mana Jen? Ya kan? Tapi coba saya bilang ke Juan, besok Bang Jen beliin kereta, pasti dia percaya. Betul? Nah, anak kecil itu Tuhan bilang belajar sama anak kecil. Gampang percaya. Imannya itu benar-benar penuh. Dia apa yang dikatakan orang dia percaya. Makanya juga banyak anak
negatifnya. Tapi anak kecil itu gampang apa ya? Gampang percaya. Dikritik-kritik sedikit aja udah ketawa terus. Tuh lihat, sudah perhatikan Juan. Cuma digini-gini aja ketawa. Coba tante mama digini-gini, saya diabok. Coba selama ibadah untung kamu ada juga. Kamu jadi model itu, model khotbah. Dia cuma lihat-lihat ini aja, muka itu berseri-seri saudara. Cuma lihat di pas hari cuma ada ini aja. Ya Jo, besok kami jadi beliin ini dalam bentuk brosur. Ya, dia sempurna wajahnya apa? Percaya. Nah, ternyata sama-sama ketawa, sama-sama sukacita itu ada 4 level. Mau tahu levelnya? Kalian tahu? Oh nggak tahu, berarti dia nggak lihat catatan saya. Waktu itu dia tahu, terus saya jadi bingung. Karena saya belum cerita, udah pada ketawa. Saya bilang ada yang lihat catatan khotbah saya. Ya Cak tahu nggak? Ada pembantu rumah tangga, dia lagi nyapu, menikmati sofa mahal bosnya, lagunya gini, pegang sapu, I like that, duduk gitu kan, tahu kan? Nanti aja masih anak kecil, gampang ketawa. Ya, kalau mati udah malu-malu ketawanya. Yang pertama, ini level sukacita yang pertama, bersukacita karena hal-hal lucu yang Tuhan ciptakan di sekitar saya dan saudara. Saudara kalau lagi stres, coba lihat ke depan, lihat bunga-bunga. Yang di depan rumahnya ada bunga. Kalau saya ada bunga sebelah. Saudara lihat bunga. Ada yang muncuknya begini, ada yang muncuknya ke atas. Loh saudara senyum lihat itu ciptaan Tuhan. Ya, kalau lagi puyeng lihat. Mas Arianto kalau lagi puyeng di rumah ke depan Pak, lihat sawah. Ada isinya. Tapi lihat, Tuhan itu menciptakan sawah ketika lagi hijau Pak. Bapak keluar sama ibu, lihat memandang sawah yang hijau. Itu ada rasa adem, sukacita, betul? Ya. Rumah apapun dia udah ketawa. Tujuh. Yang pertama, coba lihat ikan. Ikan ada warnanya apa? Kuning, merah, yellow, ya. Kuning, merah, yellow, red, ya. Saudara lihat ikan yang punya akuarium, lihat betapa Allah menciptakan ikan-ikan. Ada yang bisa ada kerlap-kerlip, saya nggak tahu itu apa itu. Ada yang bisa meluap, muncul lagi, hewan-hewan laut. Saudara kalau pergi ke SeaWorld, saudara lihat betapa Tuhan itu punya selera humor yang tinggi. Dia ciptakan segala sesuatu lucu. Ada ikan yang lucu cuma begini-begini. Ikan koki, gemus, kan? Itu ciptaan Tuhan yang lucu. Tuhan menciptakan supaya apa? Saya dan saudara happy melihatnya. Ya, lihat bunga. Tuhan kita itu humoris. Jadi yang pertama, level pertama, bersukacita karena hal-hal lucu yang ada di sekitar saudara. Ciptaan Tuhan. Lihat suami saudara, dia ciptaan Tuhan. Lucu gak? Ibu Kartini lihat Bapak Jimmy lucu gak? Dia lucu. Dulu saya kalau lihat Om Deddy lucu banget. Dulu kan tembung dulu. Gemes, gak ketemu saya cubit pipinya saudara. Salah satu ciptaan Tuhan kan harus kita itu ya. Aduh, ada dicubit pipinya. Ya kan? Anak saudara itu ciptaan Tuhan. Bergembiralah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bersukacita karena kebaikan Tuhan. Saudara, kalau dinolong Tuhan bersukacita nggak? Aduh, puji Tuhan ya tante ya, udah sembuh tangannya. Apa kakinya masih sakit? Loh, ada loh orang Kristen kayak gitu. Disembuhin tangannya, tapi karena masih sakit di tempat lain, nggak bersukacita, nggak bersyukur. Harusnya, oh, puji Tuhan walaupun kaki saya masih sakit, tapi tangan saya sudah sembuh. Ya kan? Tapi banyak orang Kristen, ditolong Tuhan apa? Kebetulan. Ya kan? Ngomongnya itu loh, mulutnya itu loh. Kalau orang Jawa Timur bilang, lambemu itu loh. Gak ada ucapan syukur. Orang ya
Ya, ketika Tuhan, coba buka. Kenapa rambutnya bentok kemarin? Berbahagialah sehelai rambutmu, kalau jatuh itu berarti kegantungan. Mazmur 126 ayat 1, coba. Ini sering saya dan saudara nyanyikan, ya. Bersukacita karena kebaikan Tuhan. Mazmur 126 ayat 1, coba. Tunjuk terus ke sini, saudara, tujuan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan saya dan saudara, kita kayak orang mimpi. Aduh, bener gak Tuhan, saya ditolong Tuhan, ya kan? Kadang-kadang kita gak bersyukur. Ayat 2. Waktu itu mulut kita apa? Penuh dengan tertawa. Saudara, kalau ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, bersukacita. Salah satunya tertawa, lidah kita bersorak-sorak, puji Tuhan. Arjuna lulus misalnya. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Itu Tuhan ngeliat, aduh anak itu cuma dikasih gitu aja udah jingkrak-jingkrak. Ya kan? Terima kasih Tuhan, Maria sama aja bisa tadi itu. Generasi sebelumnya gak bisa karena corona. Puji Tuhan. Tuhan ngeliatnya gini, ya ampun, cuma dikasih tadi itu aja jingkrak-jingkrak. Seneng gak ada Tuhan? Seneng. Aduh, itu udah ada yang kirim combro aja senengnya luar. Terima kasih Tuhan, combro ini begitu enak. Saudara, kalau dapat berkat tuh kadang-kadang biasa aja. Coba belajar ekspresi sama Tuhan. Ini kayak lagu ini. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, betul? Lidah saya dan saudara selalu bersorak, walaupun cuma misalnya pertolongan Tuhan, kita pulang gereja, di gereja lalu hujan gede, kita pulang berhenti, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, yang bisa bahasa Inggris, thank you Lord. Yang bisa bahasa Jawa, matur nuwun sanget Gusti Pangeran. Itu Tuhan senang loh gitu. Ya, cuma sederhana mungkin kebaikan Tuhan, tapi saudara bisa bersorak-sorai, bersukacita. Saudara dan saya bisa ibadah di sore ini aja bersyukur. Betul? Nah, kita nggak tahu, mungkin minggu depan ada yang sakit seperti Om, kita nggak tahu. Kalau dikasih kesempatan, terima kasih. Bisa napas nih, saya bimbel di seminggu ini, susah napas. Ketika nanti saya bernapasnya enak, terima kasih Tuhan. Suara saya nggak penting lagi. Walaupun sederhana hal kecil, misalnya bapak-bapak ya, bapak-bapak, coba lihat saya. Nyari parkir susah. Waduh, muter-muter. Pas saudara lagi jalan muter-muter, ada yang keluar. Oh, puji Tuhan. Pernah nggak begitu, bapak-bapak? Amin. Hah? Soalnya di sini nggak ada yang setir. Oh ya, Bapak itu di luar. Jadi bapak-bapak aja yang kita serang. Ya, bersyukur. Pas kita cari-cari musik-musik, ada yang keluar. Puji Tuhan. Ada orang bersenang. Kebetulan aja. Aduh, bisa yang begitu. Bertobat malam ini juga. Level berikutnya, tadi yang pertama bersukacita karena hal-hal lucu yang Tuhan ciptakan di sekitar saya dan saudara. Kedua, bersukacita karena kebaikan Tuhan sekecil apapun. Ya. Tante Eno, bersyukur tante bisa berdoa terus sepanjang hari sama Om. Ya, enggak, ibu kan ini susah ya kayak gitu. Bapaknya di rumah, ibunya di rumah, susah banget. Tapi tante Eno dikasih kemudian tuh bareng-bareng terus ngobrol. Saya tuh suka lihat dari toko ngobrol. Kadang-kadang saya lihat, tapi bersama kan. Loh, ada pasangan yang Tuhan tidak izinkan untuk, ya kan kayak bunda ya. Tante Eno coba rasakan perasaan bunda, ya Tante Eno dari atas itu berdua-duaan aja. Ini suami saya nggak tahu dari Cikarang, nanti di Tangerang, nanti di Surabaya. Loh, Tante Eno bersyukur bisa bareng-bareng. Coba Tante Eno di posisi ibu dan mami. Galau. Balik lama-lama kalau posisinya dirubah itu Om Gunungnya nggak kerja.
biasa, Tuhan izinkan ya begitu, ya kan? Nanti juga ada saat lebaran baru, ya bersyukur. Ini lebih levelnya lebih di atas. Bersukacita bahkan tertawa melihat hari esok. Nanti kita sampai jam 10 ya. Amsal 31 ayat 25 ya. Amsal 31. Ini tentang istri yang bijaksana sebenarnya. Amsal 31 ayat 25. Nah, istri yang bijaksana itu di mana saudara? Firman Tuhan katakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Saudara, ada orang-orang yang takut tentang masa depan. Aduh, gimana ya? Anak saya nanti kuliahnya gimana? Sekolahnya gimana ya? Nah, coba di ayat 21. Mundur Flores. Amsal 31 ayat 21. Apa yang dilakukan istri yang bijaksana ini? Nah, ia tidak takut kepada salju. Kalau zaman dulu beda dengan zaman sekarang, saudara. Zaman dulu itu nggak ada pemanas seperti zaman sekarang kalau di luar negeri. Jadi kalau salju datang itu kedinginan. Kalau sekarang kan ada heater atau pemanas, ya. Zaman dulu kalau musim salju itu dingin, nggak ada pemanas ruangan. Nah, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena apa? Seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Kuncinya apa di sini? Saya dan saudara bersukacita, tertawa melihat hari esok karena apa? Karena ada persiapan yang baik. Saudara harus persiapkan segala sesuatu dalam hidup ini. Masa depan anak-anak saudara, saudara persiapkan. Nabung. Ada yang mulai menabung untuk anak-anak? Untuk sehari-hari aja susah banget. Baru-baru saya bisa nabung. Apa-apa sedikit-sedikit. Kalau saudara ada berkat, nabung. Betul? Nah, saudara belajar kayak Yusuf. Yusuf itu masa depannya apa? Ketika mengalami 7 tahun kelimpahan, masa depannya apa? 7 tahun kelaparan. Betul? Tapi Yusuf siap. Ketika Tuhan persiapkan semuanya, ada 7 tahun kelimpahan, dia apa? Stok barang. Dia simpan untuk persediaan makanan. Stok semuanya. Ketika 7 tahun masa kelaparan datang, Yusuf tertawa tentang itu. Kenapa? Ada persiapan. Kuncinya apa? Hikmat. Saudara minta hikmat. Bagaimana saya mengelola nih? Ini kebanyakan ibu-ibu ya. Bapak-bapak cuma 2, yang satu keluar. Ibu-ibu pinter ngatur duit. Ada waktunya liburan, ada waktunya nabung. Kendalikan keinginan kebutuhan yang tidak penting. Ya. Karena apa? Supaya kita bisa melihat hari esok itu tertawa. Dengan sukacita, gak ada kekhawatiran. Boleh khawatir, tapi kalau ada persiapan, saya dan saudara harus punya visi tersendiri. Visi untuk anak-anak, visi untuk keluarga, persiapan. Tata keuangan saya dan saudara. Ya. Kajian. Simpel aja nih. Saudara tahu nggak berapa pemasukan saudara selama 1 bulan? Pernah nggak ngitung? Oh, pada takut semua. Mungkin pemasukan gampang hitung ya. Nah, pernah tahu nggak pengeluaran? Dalam nama Yesus kan ya? Nggak bisa. Kenapa dalam nama Yesus? Saya takut. Justru itu kalau takut berarti ada sesuatu. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Saudara harus punya catatan. Saya simpen. Saya belanja apa, nota saya apa, kecil, aduh kemarin saya habis berapa, ada catatannya saya. Saya ada. Itu harus ditata. Kalau udah lewat batas, direm, pakem. Loh, kadang-kadang ibu-ibu kalau masalah belanja, shopping gimana kuat? Dalam nama Yesus. Loh, dalam nama Yesus sih dalam nama Yesus. Tapi Tuhan kasih hikmat saya dan saudara untuk menata pengeluaran. Amin. Itu hal simpel tapi kadang-kadang diremehkan
saya dan saudara. Supaya apa? Saudara itu siap. Nanti nih mau datang pandemi apapun lagi, saudara siap. Keuangan saudara siap. Tabur, saudara tabur bukan di dalam uang juga ya saudara. Selain ada tabungan uang, investasi dan lain sebagainya, tabung kasih. Amin. Amin. Tabung. Saudara tabung. Minta Tuhan mengalirkan kasih-Nya. Tabung iman. Saudara baca firman puasa itu saudara sedang tabung. Ketika nanti ada pandemi apa, ada persoalan apa, saudara tetap kuat dan tertawa akan hari esok. Amin. Saudara tabung apa lagi? Skill, kemampuan. Walaupun udah ibu-ibu, udah bapak-bapak, tetap belajar. Belajar apa aja. Oke, mau belajar sini nggak apa-apa. Amin. Walaupun mungkin usia kita sudah semakin tua, semakin tetap belajar. Nanti ada saat-saat kita dibutuhkan. Semua nggak datang Ferry pegang di sini. Amin. Loh kan? Belajar skill. Nanti di masa-masa sulit sudah saudara nggak mudah goyah. Kalau tabungan saudara kuat, tabungan uang mantap, tabungan skill luar biasa, tabungan kasih saudara, stoknya banyak di gudang sini maksudnya. Ya, stok iman luar biasa. Saya baca firman tadi, 1 hari 100 pasal. Saya berdoa 1 hari 26 jam. Itu yang 2 jam kemana? Ya, di masa-masa sulit saudara tetap kuat. Amin. 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 Di masa-masa sulit. Terakhir, buah kita akan tetap di musim apapun. Terakhir, tertawa pada masalah saya dan saudara. Bukan ini, ketawain masalahnya. Kecil penyakitnya Om. Kecil. Loh, masalah harus digituin saudara. Kalau ada masalah, senang gitu. Itu besok mungkin datang ke gereja itu lihat besok udah pundung tuh, ya kan? Tapi kalau saudara tertawa sama masalahmu, Mazmur 2 ayat 4. Coba apa yang Tuhan lakukan pada masalah yang dihadapi, pada musuh-musuhnya. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersenayam di surga apa? Tertawa. Udah kayak itu gak? Genderuwo. Tuhan mengolok-olok. Ketawain masalahmu, ketawain musuhmu. Hei, sakit hati ya kalau tidak keluar, gitu kan? Hei, dendam keluar, iri hati get out. Ketawain musuh-musuhnya. Belajar mengolok-olok masalah saya dan saudara. Hei, sakit penyakit keluar, tempat bukan di sini. Loh, begitu saudara menghadapi masalah. Bukan karena kita sombong, bukan karena saya dan saudara kuat, enggak saudara. Tapi karena saudara masih punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Dia sudah mengalahkan dunia, itu modalnya saudara. Jangan menyerah dan tertunduk di depan masalah jauh. Jangan. Tapi berdiri tegak dengan iman. Hadapi masalahmu. Bangkitkan semangatmu. Ayo, semangat. Coba tiap hari kalau menghadapi masalah, berkata pada diri sendiri, ayo jiwaku semangat. Ayo, menyemangati diri sendiri dulu, baru kita bisa menyemangati orang. Semangat, bangkit, ayo berdoa, baca firman, tepuk dada, semangat. Loh, apalagi tubuh ini suruh bangun pagi, pengennya selimutan. Itu harus punya kekuatan penuh. Dengan kekuatan penuh akan menunggu. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya dan saudara harus kuat? Kenapa sih kajian-kajian misalnya kuat sampai sekarang? Kalau saya ada wawancara nih, what do you feel? Gimana bule yang cantik gitu? Saya bilang, Aca kenapa gak ngobrol sama bule? Ya kan, suaranya habis begitu. Iya, lu teriak-teriak aja. Yang membuat saya dan saudara kuat karena apa? Kasih Tuhan. Ya, Tuhan semua
sungguh mengagumi ketika kita mengenal kasih-Nya. Oke Tuhan, Tuhan sungguh sabar. Oke Tuhan, ketika saudara ingat kasih Tuhan sungguh memberi. Oke Tuhan, siapa takut? Amin. Karena kasih-Nya lah yang telah memampukan kita untuk tetap kuat, tetap bersuka cita menghadapi apapun dalam hidup ini. Saya mau undang pemain musik, aja berantem aja di sana. Alkitab itu jangan diperebutkan, tapi dibaca. Amin. Amin, Amin. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Amin. Mari bangkit berdiri. Jangan lupa ingat selalu kasih-Nya, supaya kita tetap bersuka cita. Dan saudara bisa tertawa melihat hari esok. Saya dan saudara tetap kuat menghadapi apapun. Kabar Pak. Senyum. Ya. Karena kasih-Nya yang begitu besar membuat saya dan saudara bisa selalu bersuka cita menghadapi apapun. Saudara percaya kasih-Nya akan menyelamatkan hidup kita. Kasih-Nya yang akan menolong kita untuk tetap kuat, untuk tetap bersuka cita menghadapi apapun. Katakan dengan iman dan ucapan syukur. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebab
sampai Maranatha Tuhan Yesus.